Halo, halo, harinya Minggu. Tanggalnya berapa ya? Tanggal 5. Hari ini Minggu, tanggalnya 5. Yang sudah kuliah ke pertemuan ke berapa nih? 6, 7, 8 pertemuan yang terakhir. Tapi untuk karya atau untuk upload sebuah karya ada sampai 10 pertemuan karena ada PKM tadi, penelitian tindakan kelas dan profesional atau apa? PKP ya di situ. Jadi untuk khusus untuk yang PKP-nya ada 10 pertemuan karena ada karil atau upload atau kita unduh apa kok unduh ya, kita upload dulu baru kita unduh karya kita karena di dalam suatu schedule nanti di ijazah atau di transkrip nilai terakhir itu tidak ada nilainya karena itu sebuah karya dan mempunyai hak cipta masing-masing mahasiswa. Hanya satu kuncinya, jangan sampai plagiasi. Ya, itu pesan dari saya. Karena plagiasi sangat mengancam iya generasi-generasi yang akan datang. Anda bisa melakukan penelitian karena sudah ada contoh-contoh dan Anda tinggal mengembangkan kurang lebihnya di mana. Kemudian kalau Anda ingin membuat baru lagi, berarti Anda harus melalui penelitian awal dan tempo-tempo waktu yang jangka lama dan usahakan bisa memiliki hak cipta karena seorang profesor memiliki hak yang namanya hak cipta atau hak paten seumur hidup dan itu pun dalam bentuk yang cash lunas karena prosesnya tidak hanya setahun 2 tahun bahkan puluhan tahun ada yang ratusan tahun. Ketika saya melakukan penelitian untuk membuat suatu terobosan baru di mana profesor pengembangan itu ada dan juga profesor tunggal atau independen itu ada karena yaitu tadi belajar saka mbah-mbah neliti bagi yang TK PAUD dilihat jika ada roh-roh itu ya itu hanya datang mungkin cuma sebagai wejangan atau patuah-patuah 1, 2, 3 dan itu pun tidak permanen karena ya memang getuk tular secara tradisional itu di bumi pertiwi Indonesia yang memang sakral keadaannya apalagi banyak umat-umatnya atau penduduknya yang sudah berhaji umroh bahkan ke Bethlehem bahkan ke India Hindustannya Bali kemudian untuk perkuat lagi kitabnya mereka ke Hindustan ke India itu kemudian yang konten itu berangkat langsung ke RRC kalau enggak kurang puas ke negeri jiran Jepang sana untuk membuktikan bahwa sejatinya yin yang kami maksud itu adalah penghuni alam semesta ada dua alam ketika di bumi yaitu melalui apa sudut pandang kita kita pertama yaitu ada namanya dewa-dewa banyak sekali lapis yang tanah yang di bawah di atas kita di permukaan bumi kita kan di bawah langit di atas tanah kalau di bawah tanah itu namanya dewa tanah atau yang kita sebut penjaga gunung-gunung lapis yang ada di tanah tadi kubur itu namanya dewa tanah penguasa alam yang ada di tanah gitu kalau yang ada di langit dia namanya dewa dewi atau penghuni surga nirwana itu kalau yang di bumi ya permanen adanya yang saya bilang tadi aku nggak mau balik ke tanah nggak mau mengalami siksa apa lapis 7 atau neraka itu ada di tanah sedangkan nirwana itu ada di langit itu bisa anda rasakan ketika anda benar-benar bertapa brata katanya kalau orang Hindustan atau Buddha itu dan tapa brata itu melalui getuk tularnya mimpi 1001 mimpi sekali tidur anda merasakan hidup beribu-ribu tahun di dunia ini dalam sekali mimpi itu anda ditunjukkan kisah-kisah dari langit dan bahkan anda akan takut dengan sendirinya karena itu semua ada karma kepala dan ya namanya dewa ada dewa langit dewa tanah dewa bumi ya karena memang roh-roh tadi jin-jin tadi ciptaan Tuhan yang Maha Esa jin hitam dan jin putih sedangkan iblis yang kami bicarakan ada
Ada penghuni langit, dewa matahari, sedangkan yang di bumi namanya api, dewa api. Ya kalau dewanya api, turunan dewa matahari. Kalau jin yang dimaksud itu sangat membahayakan karena hidupnya ya memang kadang kita pernah melihat ada sosok roh yang pernah muncul seakan-akan dia ingin aku sudah tidak mau menjadi penghuni lapis 7 tanah siksa api neraka itu ya, karena ingin merasakan nirwana lapis 7 di langit. Nah itu kan kisah-kisah yang digambarkan karena Tuhan menciptakan manusia, hewan, tumbuhan, jin serta malaikat itu sudah ada nas-nasnya. Jin juga bisa jadi malaikat, yaitu tadi namanya dewa matahari, di bumi namanya dewa api, tapi ketika di dalam alam kubur namanya jin atau setan. Seperti itu. Ini adalah sedikit cerita-cerita karena tadi saya mendengar berita. Nah, ini kan bulan Juni, Juli, Agustus. Nah, karena kompetisi itu ada dan perkembangan di dunia pendidikan selalu membawa pembaruan seperti yang saya bilang di pasca sarjana itu ada ada 12 level hingga program doktoral ya, atau S3 atau kita tempuh. Itu ada mulai dari S2 dan S3. Nanti nggak profesor kan, Anda tinggal doktoralnya itu pengembangan atau menciptakan sebuah ilmu baru atau obat untuk mengobati tadi ya. Tapi kalau Anda tidak menginginkan doktoral itu langsung magisternya untuk mengapu atau mendidik, memberikan ilmu, berarti Anda nggak perlu mengambil doktoral, program doktoral, hanya magister, kemudian langsung pengkukuhannya melalui pengembangan tadi di magister tadi untuk melakukan penelitian bagaimana kita bisa menjadi seorang profesor magister tadi. Nah, tidak harus doktoral itu kan menciptakan dan memberikan suatu ramuan atau obat. Nah, tapi kalau magister itu kan memberikan ilmu, dan ilmu itu benar adanya ya, benar adanya dan memang ya betul, memang harus kita getuk tularkan seperti itu. Jadi jangan rancau. Kalau memang yang dokter asli memang ya S1-nya asli kedokteran gitu. Jika beliau ingin melakukan penelitian atau mengapu untuk para generasi baru, maka beliau yang S1 kedokteran harus sekolah lagi, namanya magister pendidikan, ngambil pendidikan namanya magister. Jadi di tingkat pendidikan baru dia bisa mengapu sesuai transkrip nilai yang ada di S1 kedokterannya tadi. Macam-macamnya apa itu adalah topoksinya, di mana dia boleh mengapu atau mendidik putra-putri yang ada di bumi pertiwi Indonesia Raya, baik di luar negeri maupun di dalam. Ketika di luar negeri maka akan ada namanya proses ATP atau tes semacam TOEFL. Jika TOEFL itu kan kumpulan dari option ABC, tapi ketika ATP kita sudah harus bisa berbicara, menulis, bahkan berargumentasi seperti itu, baru kita bisa mengapu di luar negeri. Begitu juga yang sekolah di luar negeri, ketika kembali ke Indonesia kita lihat ijazahnya lagi, oh masih lulusannya luar negeri, mereka harus getuk tular lagi dan melalui tes ATP ketika ingin menjadi seorang pengapu atau dosen. Guru juga gitu, ijazahnya dari luar negeri, aku pengen ngulang SD, SMP, SMA, TK, PAUD, ijazahnya luar negeri, dites lagi, ada tes namanya ITP, bukan TOEFL lagi, seperti itu. Jadi tingkatan-tingkatan itu yang harus Anda perhatikan, karena universitas UNAK adalah universitas anti korupsi satu-persatunya yang ada di bumi pertiwi Indonesia, dan di luar negeri sudah terpercaya karena keberadaannya tidak ada namanya korupsi, semua transparansi, dari mulai dana, mulai perkuliahan, SKP atau transkrip nilai dari apa itu sudah ada planning kerjanya. Itu tinggal kemampuan Anda. Ketika Anda melalui lulus tes melalui program-program yang Anda pilih, silakan tentukan universitas mana yang Anda pilih dan daftar. Jika Anda sudah pintar teknologi, coba otak-atik masuk, lengkapi berkas-berkas yang diinginkan. Jika sudah valid keadaannya, kirim dan tunggu hingga
balasan itu ada dan Anda siap ditelepon dan hadir untuk melakukan wawancara seperti itu ya. Jadi semua bisa dilakukan. Pendidikan kerja itu sama, namanya profesor itu bekerja, bermain, belajar bersama seumur hidup, tidak ada batasan untuk umur. Makanya ada profesor kecil sekolah. Jadi di pasca sarjana ini ada 12 level jika yang ingin program doktoral, mulai dari semester 1 sampai 6 itu ada berapa SPP-nya, berapa per semesternya, kemudian 6 7 8 8 9 9 10 10 11 itu 12 kan ada toh 1 sampai 6, kemudian 7 sampai 8, semester 7 sampai 8, terus 9 sampai 9 10 11 12. Nah itu ada program-program yang sudah ada di pasca sarjana. Silakan Anda belajar dan tanya. Aku gak mudeng ya, langsung datang ke university yang Anda inginkan. Seumpama, Bu, aku sakjane pengen sekolah di rayon A atau B. Lah kamu aslinya mana, rayon C? Gak apa-apa, datang langsung dan tanya proses-prosesnya, administrasinya. Jika Anda tidak bisa online, langsung ke Kabak atau TU bagian kemahasiswaan seperti itu. Begitu juga dengan TK, SD, SMP, SMA. Baik, budene, Pak Dene, Ome, Tantene, Mbak Yuk mama papahnya kalau sibuk bisa ikut nganter. Jadi terbuka untuk umum semuanya karena semua bisa jadi guru dan fasilitator, saling membantu. Yang cukup administrasinya dia yang lolos untuk melakukan TKA lagi. Seperti itu. Ini ilmu dan pertemuan terakhir untuk pertemuan 6 7 8 8 terakhir 9 sila 9 10 silakan upload karya-karya Anda seperti yang saya lakukan karena itu hak cipta pertama, itu adalah hak milik Anda dan biar diproses sesuai yang diinginkan. Apa yang diinginkan Anda misalnya apa? Jika ijazah, lampirkan ijazah yang dimaksud. Jika tidak ada atau itu untuk kompetensi untuk perlombaan di luar negeri, baca keterangannya, kirim emailnya, kan ada alamat email Gmailnya, penuhi administrasinya. Jika suruh mengirim suatu berkas atau RKH RKS tadi yang ada yang diminta suatu pihak kompeten atau pihak penentu muri, ya saya kamu harus melengkapinya, kurang ini bisa community, bisa independen. Kayak Buria ini memang jadi kubu tim independen sendiri dan hasilnya Buria siarin. Atau ketika ada panggilan, ada jam untuk mengulang atau mengajar, kami datang. Jika tidak dibutuhkan ya belajar sendiri mandiri di rumah, bisa teknologi tradisional, semua bisa jadi guru. Apapun yang terjadi sesuai dengan schedule, masing-masing punya rule atau aturan-aturan. Ketika kelas ini berbeda, maka Anda harus memenuhinya dan sesuai target. Tidak ada anak nggak munggah, nggak lulus, semua lulus on time asal ada keterangannya. Kayak Buria SMA jatuh banget, rata-rata dalamnya 4, bisa kan? Kalau secara logika kan nggak bisa sekolah lagi ya, down drop gitu ya. Banyak saya kue tok no akal gitu ya, karena kita adalah independen, jadi ya itu usaha orang tua. Piye ben anakku tetap sekolah, duit gen ergone lah istilah hancur, bisakah dibeli hati seorang orang tua, apalagi anak tadi psikologinya ya terganggu. Itulah guru. Makanya semua yang jadi guru, pengapu, pendidik, hati-hati jangan nyeklek nih peserta didik, karena nilai itu adalah suatu apa, semangat atau power yang diinginkan peserta didik untuk maju dan melaju, menata diri dan mendapatkan sesuatu yang ia inginkan atau target upah seperti itu. Karena biaya pendidikan yang begitu mahal, tidak disertai doa. Jika tidak bisa, uang ada, dana ada, kita ambruk juga tidak bisa. Makanya semua harus balance, mutu gizi, kualitas, ilmu semua. Jika cukup juga cukup ilmu, cukup gizi, persiapkan matang-matang
usahakan apa yang Anda lakukan, Anda mempunyai prinsip number one. Itulah yang kami gitu tularkan. Aja ceklek gak iso njajal kita punya tidak punya, berusaha sekuat tenaga nomor satu, karena kedua orang tua menginginkan yang terbaik untuk anaknya, walaupun orang yang mendidiknya di lingkungan acaranya kayak musuh, tapi doa orang tua itulah yang membuat kita maju dan bisa mencapai cita-cita seperti ini karena ini sudah siang sore ada yang sampai jam 7 perkuliahan extension itu ya, yang double-double bayarnya, ada yang sampai jam 8, 9, tidak usah takut ya, memang itu kerjanya. Peneliti penah semuanya bisa diurus one by one, step by step, dimanapun Anda berada, karena tidak ada katanya apa deportase itu zaman dulu, di deportase gak lulus itu deportase karena saking nakal karena ada banyak sekali kemajuan dan K13 menuntut semuanya lulus, tapi enek asalnya diperbaiki dengan syarat seperti ini seperti itu sesuai si anak tadi, kemampuan anak tadi, jadi gak ngoyo seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Dan jangan lupa yang suka seni budaya selalu tampil yang nyeleneh, yang bisa kita nambahan, karena di Inggris itu adalah penentu top 10-nya, rata-rata rankingnya. Sapa ngerti negara Indonesia bisa jadi top 1 number 1 bisa ngalah nih musik-musik Inggris atau musik-musik yang lainnya seperti itu ya. Gap-gapan aliran apa aja, house musik, jazz, apa underground atau apa namanya itu, keroncong atau apa, dangdut, itu adalah jenis-jenis musik yang masing-masing mempunyai predikat top 10 di predikat masuk 10 besar alhamdulillah. Apa nih sana jadi top 1. Seperti kemarin saya coba mengusung lagu-lagu lama di hari Senin, saya coba masuk di house musik, ya lumayan bisa masuk walaupun kita di posisi sekayaknya Hotel Merdeka itu loh, hanya di nomor 2 top 10-nya, ya lumayan kan. Wis ngono-ngono bisa masuk Indonesia nih. Seperti itu. Coba Anda belajar, karena KPK hanya berangkatkan yang top 1 nomor 1 ikut guru 5 agama, karena belajar ya ilmu-ilmu itu yang ditularkan, terutama khusus untuk guru agama. Yang guru-guru kelas tunggu barengan nih. Kan penduduk Indonesia banyak pulau-pulaunya, kalau top 1 per minggu atau per bulannya dikelompok nih setahun iso budal sak pesawat ya kan, ilmunya itu disebar-sebarin nih masing-masing universitas sekolahannya atau tempatnya dia mengapus seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.